Desa ini. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi ini klarifikasi dari Bu Bintang bahwa berita itu tidak benar. Berarti yang benar tahun 90 ya Bu ya? Bukan. Oh, enggak. Gak pernah ikut. Ikut semuanya. Gak pernah ikut. Terus 2005 saya itu benar mulai di Jakarta itu 2005. Saya memilih, walaupun saya pernah lulus kuliah dan bekerja. Saya waktu itu ikut perusahaan Jepang kan, saya bekerja. Tapi hampir 5 tahun saya bekerja, saya merasa saya nggak di sini nih harusnya. Akhirnya saya keluar. Ya lulusan elektro ITS. Nah itu, saya waktu kerja itu saya pakai ijazah ini, jadi saya jadi quality control untuk mechanical, electrical sebuah Benar-benar building. kerja berdasarkan disiplin ilmu. Betul. Tapi justru saya 4 tahun lebih, hampir 5 tahun saya merasa kok saya nggak di sini kayaknya. Walaupun sebenarnya secara ekonomi ya sudah ya namanya sebagai karyawan ya sudah aman lah gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan kerja. Saya ngomong ke istri saya memutuskan bahwa saya bukan di sini. Dan saya disupport oleh istri saya. Kebetulan istri saya juga waktu itu kan karyawan di bank kan, security. Hah? Wah, aku udah Tapi benar istri saya itu karyawan di bank. Jadi saya udah punya anak itu. Saya waktu itu dari istri? Ya iyalah, masa dari suami. Suaminya kan saya. Jadi saya sudah punya keluarga, punya anak istri. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya yang itu untuk menghidupi keluarga, memulai dari nol di entertain. Oke. Dan saya berangkat ke Jakarta di 2005 itu. Dan itu bukan keputusan yang mudah, tapi saya bersyukur saya disupport oleh istri waktu itu. Dan ternyata betul, nggak mudah. Itu sangat berat dan makanya saya bilang 2006, 2007, 2008, 2009 itu adalah periode terberat dalam hidup saya. Dan saya bersyukur karena waktu itu teknologi komunikasi belum bisa video call. Kenapa? Karena kalau bisa video call, mohon maaf nih, saya sudah tidak bisa membohongi istri saya lagi. Karena waktu itu, kalau Rosi tahu, saya itu nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi kalau istri telepon, saya bilang, saya lagi meeting sama TV, stasiun TV. Padahal nggak ada itu? Padahal di rumah bingung mau ngapain. Aduh kasih. Coba kalau ada video call, saya nggak bisa bohong itu. Saya itu sangat bersyukur dengan perkembangan teknologi karena itu tadi makanya saya Pada saat kamu nganggur belum ada video call. Nah, coba kalau video call mau meeting, saya harus cari tempat pura-pura meeting di mana ya kan? Serius sampai segitu? Serius. Kasih. Saya pernah pada posisi besok mau makan apa saja bingung. Dan itu istri anak saya nggak pernah tahu. Dan karena gini buat saya, ketika saya memutuskan itu dan disupport istri, itu kan sebuah tanggung jawab buat saya. Jadi ketika saya pada posisi itu, pantang buat saya membuat anak istri saya ikut merasakan. Mereka tahu justru setelah semuanya membaik. Kenapa Cak Lontong sebenarnya itu pertaruhan loh? Makanya kalau tadi dikatakan dengan konteks sekarang pertaruhan, buat saya pernah mengalami yang jauh lebih berat. Yang mungkin banyak atau semua orang malah nggak tahu itu. Gitu. Seorang Cak Lontong itu pernah hanya duduk sendirian. Tanpa tahu besok hari ini bahkan mau makan apa. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Dan nggak, ya namanya. Meninggalkan perusahaan Jepang. Dengan gaji yang sudah sangat memadai. Tetapi karena hatinya merasa tidak ada di situ. Cak Lontong memilih melangkah datang ke Jakarta. Mengejar satu impian yang mungkin waktu itu juga belum tahu loh. Belum tahu, sama sekali nggak. Tapi the power of not giving up. Kekuatan untuk tidak pernah mau menyerah. Mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Ya, makanya kalau bilang keputusan berat, saya pernah mengalami yang buat saya itu terberat.
Dan saya bersyukur bahwa waktu itu yang merasakan hanya saya. Istri saya tidak tahu karena pikiran saya bahwa saya tidak boleh merepotkan mereka. Karena kalau mereka tahu kondisi saya di Jakarta, pasti mereka akan ikut mikir. Dan itu buat saya jangan sampai itu terjadi. Dengan segala cara saya harus bisa hidup di Jakarta. Saya itu dulu punya kebiasaan gini, Rosi. Saya tuh kalau ada kembalian receh, uang receh berapapun saya kumpulkan saya punya tempat naruh uang gitu kan. Dan itu ketika pada titik saya nggak punya, ya di tabungan sudah nggak ada yang bisa diambil. Bayangkan itu, saldo minimal itu kan kalau yang bisa diambil kan 10.000. Harus ada saldonya. Itu bahkan ngambil di ATM aja udah nggak bisa tuh. Saya biasanya memanfaatkan uang receh yang saya kumpulkan itu karena saya di dekat rumah itu ada kios tempat saya nongkrong itu. Saya yakin dia butuh recehan untuk kembalian kan. Saya tuker itu biar jadi uang kertas. Ya terkumpul kadang-kadang 15.000, 20.000, 25.000. Saya harus bisa hidup ini nggak tahu sampai kapan dengan uang ini. Jadi kadang-kadang saya waktu itu keputusan saya akan beli makanan yang paling manis, minuman yang paling manis, dan cuma itu untuk seharian. Karena biar saya ada senggangannya ada energi. Ya. Karena saya harus jimat ini. Kalau saya pergi keluar untuk cari pekerjaan pun ini akan terpakai uang ini. Dan belum tentu dapat pekerjaan. Makanya saya gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi buat saya ya saya merasa bisalah menghadapi kalau dalam konteks pilihan seperti sekarang gitu. Sehingga Cak Lontong ketika misal di Pilpres baru saja kemarin punya juga pilihan politik yang berbeda. Saya dengar banyak kemudian cancellation, pembatalan acara dari banyak institusi. Sehingga itu bagaimanapun juga menghilangkan mata pencarian atau rezekinya Cak Lontong. Buat Cak Lontong, sudah pernah hal yang begitu berat saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau cuma sekedar ada orang membatalkan penampilan saya karena pilihan politik saya, itu ya tidak seberapa. Iya. Buat saya itu ya masih bisa saya nikmati dengan kondisi sekarang. Karena saya pernah pada kondisi yang jangankan menikmati ya, untuk bertahan saja saya tidak yakin bisa, tapi saya buktinya masih bisa mampu bertahan sampai sekarang. Tapi ada yang satu saya percaya lagi bahwa begini. Setiap kesempatan, saya waktu itu gini Ras, pada posisi itu saya yang ada di orang tua saya itu tinggal bapak saya. Ibu saya sudah meninggal waktu itu. Jadi bapak saya tinggalnya di desa. Jadi saya itu berprinsip begini, ketika saya sebagai anak punya rezeki berapapun, ketika orang tua membutuhkan, nah itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya perlu duit ini, tapi saya selalu langsung kirim ke orang tua saya. Beberapa kali itu terjadi dan saya mencatat betul. Akan ada aja tiba-tiba rezeki datang, berlipat-lipat dari yang saya berikan pada orang tua. Buat saya ini hubungan yang kalau tadi bilang orang lain mau cancel pekerjaan saya, membatalkan pekerjaan siapa, ya apapun itu orang lain punya pilihan silakan. Tapi buat saya, hubungan saya dengan orang tua, dengan keluarga, itu jauh yang menguatkan saya. Apapun kondisi saya, mereka support saya. Ketika orang tua saya waktu itu, sekarang beliau juga sudah nggak ada kan. Keluarga saya support buat saya, ya sudah lebih dari itu. Saya bisa bertahan karena itu. The power of not giving up, the power of believing, kekuatan yang selalu percaya pada Cak Lontong. Ternyata baru tahu aku Cak Lontong. Cak Lontong ini teguh sekali dalam prinsip dan memegang etik. Dan the power of believing, kekuatan untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan, karena itu adalah nilai-nilai yang baik,
pasti ada waktunya akan kembali dengan baik. Ketika saya menyadari bahwa waktu itu saya itu dilihat orang dari penampilan saya menginvestasikan uang yang saya punya walaupun nggak banyak itu pasti untuk kebutuhan perform saya, seperti pakaian, celana, baju itu saya selalu berusaha mengupdate walaupun dengan cara ini. Kalau Rosi nggak percaya, ada di Pelumpang itu ada pasar ruler. Ya. Di pinggir sungai itu kan tempat jualan baju-baju murah yang unik-unik saya itu belanja di sana dulu untuk memenuhi kebutuhan penampilan saya, karena buat saya nggak harus mahal, yang penting ini pantas dilihat orang enak gitu. Dengan akses Cak Lontong, ketenaran Cak Lontong tuh bisa menitipkan anaknya Cak Lontong dimanapun mereka